Shalom, kita akan masuk dalam pembacaan berikut. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan sebuah pujian yang sesuai dengan tema kita hari ini. Ya, oke. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Oh, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Terima kasih Tuhan, karena inilah tahun pembebasan yang Allah buat dalam hidup kami, sehingga pada saat kami mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kami boleh belajar untuk menghargai waktu-waktu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan Kau pimpin kami untuk mengerti apa yang akan kami baca dan kami renungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, amin, haleluya, haleluya, amin. Kita siap untuk masuk dalam pembacaan berikut. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya sedang berada di Darmstadt, kota yang Jerman, di mana saya gereja Ortodoks. Saat gereja ini dibangun oleh seorang kaisar atau raja yang ada di Darmstadt, dan dia ingin menikahi seorang putri dari Rusia, dan merupakan sebuah peraturan bahwa mereka harus mendirikan tanah di atas tanah Rusia. Jadi tanah-tanah yang ada dibangun ini dibawa dengan bertonton, dengan banyak tanah dibawa dari Rusia, sampai akhirnya bisa berdiri gereja ini. Jadi di atas dasar tanah yang ada di Rusia, sehingga nama gereja Ortodoks ini tetap kekal mengingat. Oke, itu cerita daripada gereja ini. Tapi saat ini kita akan masuk dalam Imamat 25 ayatnya yang ke-10.
Ya, Imamat 25 ayat 10 katakan, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Maka besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijual kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkat kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8, kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai tahun hasilnya kamu akan memakan yang lama. Bagaimana Tuhan memberkati kehidupan bangsa Israel di tahun-tahun Yobel. Tapi tahun Yobel adalah tahun perjanjian Allah dengan umat pilihannya. 50 tahun bahwa mereka mengalami panen raya bersama-sama dengan Tuhan. Dan di dalam panen raya itu juga mereka diajarkan untuk tidak merugikan orang lain. Jangan mencari untung untuk dirimu sendiri, tapi ingatlah kepada orang lain. Tapi di tahun itu kita tidak mengambil hasil untuk diri kita sendiri, tapi kita membagi menjadi berkat dan tidak merugikan orang lain. Bagaimana hidup kita hari ini? Apakah kita juga sudah menjadikan hidup kita ini mengingat tahun-tahun Yobel Allah dalam hidup kita? 50 tahun mungkin kita sudah hidup atau lebih. Apakah kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Apakah kita sudah mencuri sesuatu dari orang lain? Disitulah kita akan kembali kepada Allah. Dan kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang sedang mengatur dalam hidup kita, mengingatkan kita kembali untuk melihat bahwa berkat Tuhan itu tidak akan berkekurangan saat kita mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya bahwa tahun-tahun hidup kami dipelihara oleh Allah. Ada kasih karunia Tuhan yang mengalir bila kami boleh belajar hari ini tentang tahun Yobel, tahun pemeliharaan Tuhan, tahun pembebasan, dibebaskan dari setiap kutuk dosa dan maut. Bapak, terima kasih untuk kemenangan, untuk berkat yang Kau sediakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.